Kehidupan dan penderitaan dari Rasul Suci Andreas yang pertama dipanggil. Diperingati oleh Gereja Kudus pada setiap 30 November. Sebagaimana engkau yang pertama kali menemukanku, oh Andreas, demikian juga engkau telah ditemukan olehku. Jadilah kuat di dalamku, lupakan saja keahlianmu semula, karena dari situlah aku akan mengajarimu suatu seni baru. Bila sebelumnya engkau dengan telanjang mencebur ke dalam laut, kini engkau dengan telanjang masuk ke dalam hidup. Sebelumnya engkau memburu mangsamu dengan joran pancing, sekarang engkau diajar untuk mengail dengan kayu salib. Bila sebelumnya engkau menggunakan cacing sebagai umpan, kini kuperintahkan engkau untuk berburu mangsa dengan dagingku. Akulah yang mengetahui isi hati manusia. Sang Suci Andreas yang pertama dipanggil sebagai Rasul Yesus Kristus adalah anak seorang Yahudi bernama Jonah, dan sebagai saudara dari Sang Suci dan unggul Rasul Petrus, dan seorang asli Betsaida, kota orang Galilea, mengesampingkan kemegahan dunia ini dan memilih hidup membujang daripada berumah tangga. Dia menolak untuk masuk dalam keterikatan perkawinan. Dan ketika mendengar kalau Sang Suci membuka jalan, Yohanes memberitakan pertobatan di tepi sungai Yordan, maka dia meninggalkan segala sesuatu, pergi kepadanya dan menjadi muridnya. Ketika Sang Suci pembuka jalan menunjuk kepada Yesus pada saat dia lewat, berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Yohanes 1 ayat 36. Jana Suci Andreas bersama dengan murid Yohanes hanya yang banyak ahli memperkirakan itu adalah Yohanes pengabar Injil, meninggalkan sang pembuka jalan lalu mengikuti Kristus dan mencari saudaranya Simon Petrus dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Sang Mesias yang adalah Kristus." Ayat 41. Lalu dia membawa Petrus kepada Yesus. Setelah itu, ketika dia sedang menangkap ikan bersama Petrus di tepi pantai laut Galilea, dan Yesus memanggil mereka berkata, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikanmu penjala manusia." Matius 4 ayat 19. Andreas dengan segera meninggalkan jaringnya ketika dia mendengar panggilan Tuhan lalu mengikuti Kristus bersama saudaranya Petrus. Ayat 20. Andreas dikenal sebagai murid yang pertama sebab dia menjadi pengikut dan murid Yesus Kristus sebelum para rasul lainnya. Ketika sesudah penderitaan sukarela Kristus dan kebangkitannya, Sang Suci Andreas beserta rasul-rasul lainnya menerima Roh Kudus yang turun atasnya dalam wujud lidah api. Dan ketika wilayah-wilayah dibagi di antara mereka, hasil undi jatuh baginya untuk menyebarkan Injil di Bithynia, Propontis, Kalsedon, Bizantium, Trakea, Makedonia, semua jalan menuju ke Laut Hitam dan sungai Danube, juga Tesalia, Helas, Akhaya, Amisus, Trapesus, Heraklea, dan Amastris. Jana Suci Andreas menjelajahi seluruh daerah-daerah dan kota-kota ini, memberitakan iman Kristen, dan di setiap kota dia harus menahan banyak penderitaan dan kesakitan. Namun dibentengi pertolongan kemahakuasaan Allah,
Dia tetap bersuka cita atas semua kesengsaraan itu demi Sang Kristus. Di Amisio, sebuah kota di timur Laut Hitam dan diperkirakan lebih dari 76 mil dari Sinope. Di sana sang rasul menemukan banyak orang Yahudi yang digelapkan dengan kebodohan spiritual dan menjalani hidup yang tidak saleh. Namun demikian, orang-orang ambisius ini suka menunjukkan keramah tamahannya. Mereka akan menerima semua pengelana asing ke dalam kota maupun rumah mereka dan akan melayani mereka semampunya. Maka ketika Sang Suci Andreas memasuki Ambisius, dia diterima oleh beberapa orang Yahudi. Sang Suci lalu berpikir bagaimana dia bisa untuk membuat percaya sejumlah besar penduduk. Pagi berikutnya Sang Rasul lalu pergi ke sebuah sinagog orang Yahudi di mana mereka bertanya kepadanya siapa ia, mengapa datang ke tengah-tengah mereka, dan apa yang diajarkan. Sang Suci Andreas menguraikan dengan sangat rinci tentang pengajaran Juru Selamat kita dan tentang Musa dan tentang para nabi, lalu menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias sebagaimana dinubuatkan para nabi dan bahwa dia datang untuk menyelamatkan umat manusia. Lalu sangat ajaib firman Kristus yang telah bersabda, Aku akan membuatmu menjadi penjala-penjala manusia. Matius 4 ayat 19. Digenapi orang-orang Yahudi itu mendengarkan kata-kata dan pengajaran Sang Rasul Kristus dan seketika bertobat percaya lalu dibaptis menjadi orang Kristen, hamba-hamba Tuhan kita. Mereka membawa kepada Sang Rasul semua yang sakit dan dia menyembuhkan penyakit apapun yang menimpa mereka. Maka Sang Rasul bukan hanya menjadi tabib untuk tubuh-tubuh namun juga menjadi penyembuh jiwa-jiwa. Dia mendirikan sebuah gereja di tempat itu dan mentabiskan satu di antara mereka menjadi imam. Dari Amasius dia berangkat ke Trapesus di mana dia mengajar dan membaptis dan mentabiskan para imam. Demikian juga dia lakukan di Lasiki, di mana orang Yunani dan Yahudi yang tak terhitung banyaknya dimenangkan bagi Kristus. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Yerusalem, bukan saja karena perayaan Paskah sudah mendekat, tetapi juga karena ingin menjumpai saudaranya yaitu Petrus. Dan dia juga sangat ingin melihat Rasul Paulus yang ia dengar telah menjadi rasul untuk para bangsa kafir. Jadi dia lalu kembali ke Efesus bersama Rasul Yohanes sang teolog yang hasil undinya menugaskan bekerja di kota itu. Namun ketika dia sampai ke tempat itu, dia menerima penglihatan dari Tuhan yang memerintahkan untuk pergi dan mengabarkan Injil di Bitnia. Langsung dia berangkat dan memasuki kota Nikea, di mana dia melihat banyak orang Yunani dan orang Yahudi, lalu mengajar dan melakukan mujizat-mujizat sehingga mereka menjadi percaya kepada Kristus. Dia menyembuhkan banyak orang sakit saat itu juga, dan dengan tongkat besi miliknya yang terdapat lambang salib di atasnya, dia mengusir binatang-binatang buas yang memangsa penduduk dan membunuh beberapa di antaranya. Terlebih lagi, dia menghancurkan pondasi kuil-kuil pagan dari dewa-dewa palsu Afrodit dan Artemis. Orang-orang Yunani yang menentang pengajaran Sang Rasul jadi dirasuki oleh roh-roh jahat yang masuk ke dalam tubuh dan menyiksa mereka sebagai akibat atas ketegaran dan ketidakpercayaan mereka. Dan roh-roh itu sedemikian menjengkelkan mereka, lalu mereka menggerogoti tubuh mereka sendiri,
Namun Andreas, murid dari Dia yang datang untuk menyelamatkan pendosa, merasa kasihan kepada mereka, lalu mengusir setan-setan itu dari mereka. Dan ajaib, orang-orang itu menjadi percaya lalu dibaptis. Sang Rasul tinggal senantiasa sementara selama 2 tahun di Nikea dan mentahbiskan seorang imam untuk kota itu. Dia kemudian pergi ke Nikomedia, kota yang padat penduduknya, dan membaptis orang-orang Yunani di sana sebelum berpindah ke Kalsedon dekat Propontus, Skotari dekat Bizantium, dan akhirnya Neosastra, di mana banyak orang diyakinkan dan dibaptis. Dia juga melakukan perjalanan ke Pontoslea dan dari sana ke Amastrida, suatu kota di provinsi Bintia dan wilayah-wilayah sekitarnya. Mentahbiskan imam-imam di sana, lalu pergi ke Sinope, suatu kota di Pontus, di mana disebutkan bahwa Rasul Petrus saudaranya mengunjunginya. Bahkan sampai hari ini orang-orang Kristen di Sinope masih memajang 2 singgasana dari marmer yang mereka pelihara sebagai tempat duduk dari rasul-rasul tersebut. Mereka juga memajang benda kuno, ikon kayu, kali ajaib dari sang suci Rasul Andreas. Akan tetapi sebelum sang Rasul Andreas tiba, Rasul Matias yang juga adalah satu dari antara ke-12 rasul yang terpilih untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot, juga telah pergi ke Sinope. Namun segera setelah dia memulai pengajaran di kota itu, dia ditahan dan dicampakkan ke dalam penjara. Ketika sang Rasul Andreas tiba dan mendengar bahwa koleganya di penjara, dia berdoa untuknya, dan seketika itu juga belenggu yang mengikat Matias langsung terlepas, dan pintu penjara pun terbuka sehingga dia bebas. Ketika itu Sinope adalah tempat tinggal masyarakat yang ganas dan tidak beriman. Ketika mereka mengetahui bahwa Andreas telah menyerang benteng penjara mereka, maka mereka mengepungnya sebagai menyatakan agar membakar rumah di mana dia tinggal, dan yang lain merencanakan bagaimana mereka akan menangkapnya. Akhirnya mereka menangkapnya, mendorong dan menyeretnya sepanjang jalan tanah, sambil tanpa kasihan memukulnya. Ketika mereka sampai di luar kota, mereka membuangnya ke tumpukan kotoran karena sudah yakin bahwa dia sudah mati. Karena perlakuan yang menyakitkan itu, namun sang Rasul mampu bertahan atas semua siksaan tersebut dengan sabarnya, sama seperti tuannya yaitu Sang Kristus, dan Tuhan tidak mengizinkan muridnya tersiksa dan diperlakukan salah, sehingga dia menampakkan diri padanya, menyembuhkan dan menasihatinya agar tetap kuat hatinya. Dan meskipun bangsa beadab itu telah menghancurkan gigi sang Rasul dan memotong jari-jarinya, dia dapat sembuh dengan sepenuhnya. Lalu Tuhan memberkatinya dan memberitahu dia agar tidak kendor semangatnya untuk tetap mengajar dan meyakinkan orang-orang yang tidak beriman tersebut agar menjadi orang percaya, lalu sang juru selamat kembali ke surga. Esok pagi benar sang Rasul masuk ke Sinope lagi dalam keadaan sehat. Tidak ada tanda-tanda luka ataupun memar-memar di tubuhnya. Air mukanya penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Warga kota menjadi sangat heran atas ketahanan manusia istimewa itu dan mukjizat agung yang telah dibuat Kristus, padahal mereka telah yakin Andreas sudah mati. Tetapi sekarang semua menyaksikan bahwa luka-lukanya itu telah lenyap dalam semalam, dan oleh karena hal itu mereka bertobat dan bersujud di kaki Andreas memohon pengampunan dan dengannya. Kemudian dia mengajar mereka tentang firman kebenaran, lalu membaptis mereka dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Mereka menerima iman Kristen dan
percaya kepada Sang Juru Selamat yang menebus jiwa raga mereka. Pada waktu itu Sang Rasul Suci juga melakukan mukjizat besar. Ada seorang wanita yang hadir, anak lelaki satu-satunya telah dibunuh oleh seorang musuh, dan dia bersujud di depan Sang Rasul, mengaku percaya kepada Kristus dengan sepenuh hati, dan rohnya digerakkan oleh rasa belas kasihan. Sang Suci membangkitkan anaknya itu dari kematian. Maka si petobat baru itu jadi mengerti siapa satu-satunya Allah sejati, dan ketika mereka melihat hal tersebut, mereka semua menjadi percaya. Kemudian Rasul Suci mentabiskan imam-imam, lalu mengunjungi Amisius dan Trapesus untuk kedua kalinya, membaptis beberapa yang bersisa dari mereka yang telah meninggalkan angan-angan. Dari sana dia pergi ke Nikosaria sebelum melewati Samosata, di mana banyak orang Yunani yang tinggal, yang menganggap diri mereka sendiri sebagai orang-orang paling berhikmat di bumi ini. Akan tetapi semua pengajaran yang bijaksana dari surga Rasul yang mematahkan semua pemikiran ahli pidato, mereka layaknya jaring berlaba-laba. Dia membongkar muslihat mereka, lalu mereka diyakinkan baik oleh kata-kata maupun mujizat yang dibuatnya. Lalu semua bertobat dan menerima baptisan. Kemudian dia berangkat ke Yerusalem untuk bertemu dengan rasul-rasul lainnya dan untuk merayakan Paskah orang-orang Kristen. Di sana mereka melaksanakan sidang sinode yang disebutkan di dalam kisah dari para rasul suci sebagaimana dicatat oleh sang penginjil suci Jana Suci Lukas. Lalu para rasul dan para tua-tua berkumpul bersama untuk memberi pertimbangan hal ini. Apakah perlu untuk sunat untuk para orang yang menjadi percaya? Kisah 15 ayat 6. Sesudah perayaan Paskah, Sang Suci Andreas disertai oleh Rasul Matias dan Tadeus berangkat menuju ke kota Corasan di perbatasan Mesopotamia. Andreas hanya bersama-sama mereka beberapa hari saja, meninggalkan mereka mengajar di wilayah itu, sementara dia menuju daerah timur dari Laut Hitam ke Alani dan Abasgians. Di kota-kota wilayah itu dia menarik banyak sekali orang ke iman Kristen. Dia kemudian berlalu menuju ke bangsa Ski, bangsa Bosporian, dan kemudian ke selat-selat di Kava, dan menetap untuk waktu yang lama, memberitakan tentang Kristus dan mengajar mereka, dan banyak yang datang untuk percaya Yesus lalu dibaptis. Pusat aktivitasnya yang berikutnya adalah kota Bizantium, di mana dia melakukan banyak mukjizat dan mengajarkan banyak orang pengetahuan tentang Allah. Bahkan orang-orang Bizantium tidak saja hanya mengaku merengkuh cahaya kebenaran, mereka juga mendirikan gereja yang sangat megah untuk menghormati Sang Suci Theotokos sebagai uskup untuk mereka. Andreas mentabiskan Stachys, satu dari antara ke-70 rasul, yang disebutkan oleh Jana Suci Paulus dalam suratnya di gereja Roma. Lihat Roma 16 ayat 9. Dia melakukan perjalanan melanjutkan ke Heraklea di Trakea yang terletak di daerah barat dan Bizantium. Dan di sana dia meyakinkan banyak orang untuk beralih ke iman ortodok dan mentabiskan Apeles sebagai uskup. Tetapi Andreas sendiri terus menjalankan karya-karya kerasulan dan menahan penderitaan dalam menyebarluaskan Injil Kristus. Melampaui Pontus, pesisir Laut Hitam, Skythia, dan Skoresense, oleh kuasa Allah, dia mencapai sungai Dnieper di daratan Rusia dan berhenti pada daratan di bawah perbukitan Kiev.
dia berbaring untuk beristirahat. Ketika dia terbangun dan tidur di pagi hari, dia berkata kepada murid-murid yang menyertainya, "Percayalah kepadaku pada bukit-bukit itu, kasih karunia Allah akan datang bersinar. Akan ada kota yang besar di sini, dan Tuhan akan memunculkan banyak gereja di tempat ini." Lalu menerangi seluruh tanah Rusia dengan baptisan kudus. Lalu mereka menaiki perbukitan tersebut. Sang Suci lalu memberkatinya dengan membuat tanda salib, menubuatkan bahwa orang-orang yang tinggal di sana akan menerima iman dari ajaran Rasuliah yang dia dirikan di Bizantium. Melewati kota-kota Rusia yang terletak di utara, di mana Novgorod Agung saat ini berdiri, dia pergi ke Roma, kemudian dia menempuh jalan ke Epirus di daratan Yunani, dan akhirnya tiba di Trakea, mengukuhkan iman orang-orang Kristen dan menghabiskan para uskup dan para pemimpin untuk mereka. Melalui banyak wilayah dia sampai ke Peloponnese dan memasuki kota bangsa. Akhirnya Akhaya, yaitu Patras. Dia menginap bersama orang-orang yang sangat dihormati bernama Sosius. Dia menyembuhkan orang sakit dan kemudian membuat seluruh kota Patras percaya kepada Kristus. Pada waktu itu Maximilia, istri dari gubernur Egetes, menderita sakit di matanya. Meskipun sudah mengunjungi setiap dokter, dia tidak kunjung sembuh dan hanya menghabiskan hampir semua uangnya untuk membayar jasa dan obat-obatan mereka. Egetes mengetahui kondisi istrinya semakin menurun, lalu menjadi putus asa karena meskipun kekayaannya melimpah tidak dapat membeli kesembuhan bagi istrinya. Dan ketika Maximilia sudah mendekati ajalnya, sang suami semakin hancur hatinya sehingga dia mulai ingin bunuh diri. Salah satu anggota rumah tangganya teringat akan sang rasul karena dia sebelumnya pernah menerima kesembuhan pada tangannya. Lalu dia cepat-cepat memohon pertolongan kepada sang rasul untuk istri tuanya. Sang Suci kemudian datang dan menumpangkan tangannya atas wanita, lalu kesehatannya pun pulih kembali dengan segera dan dia bangkit dari tempat tidurnya. Ketika Egetes melihat mukjizat ini, lalu dia pergi dan membawa sejumlah besar uang dan meletakkannya di kaki Sang Suci. Bersujud dia memohon agar Sang Suci berkenan menerima tawaran itu sebagai ucapan terima kasih atas penyembuhan tersebut. Namun sang rasul menolak uang itu. Dia hanya menginginkan pertobatan dari orang-orang Akhaya dan Patras, dan dia menolak untuk menerima imbalan apapun. Dia berkata kepada Egetes, "Guru kami telah bersabda, dengan cuma-cuma engkau menerimanya, maka dengan cuma-cuma pula engkau harus memberi." Matius 10 ayat 6. Lalu Andreas mengajar dia banyak hal sebelum dia pergi. Ketika dia memasuki kota itu, dia di jalan bertemu dengan seorang lumpuh yang sudah lama tidak mampu menggunakan tungkainya. Dia sangat tertekan karena tidak ada seorang pun yang mau merawatnya atau berbelas kasihan pada keadaannya. Tapi sang rasul bergerak oleh rasa belas kasihan. Dia menjulurkan tangan kanannya kepada si sakit itu, maka laki-laki itu bangkit dan berjalan. Karena peristiwa ini, nama Sang Suci menjadi dikenal di seantero kota. Banyak orang sakit segera dibawa ke hadapannya dan sujud di kakinya, lalu dia menyembuhkan mereka semua.
Beberapa di antaranya buta dan melalui sentuhan tangannya mata mereka dapat melihat. Beberapa yang lain menderita karena lepra dan yang lain penyakit-penyakit yang mengerikan, lalu Dia membersihkan dan mengobati mereka. Bahkan semua yang percaya Dia dibaptis mereka semua dalam nama Sang Tritunggal Kudus di laut. Selanjutnya di darat di luar kota ada banyak penderita lepra yang membuat rumah di atas pasir, dan ketika mereka mendengar tentang Sang Rasul Suci mereka menjadi percaya dan diobati dan penderitaan mereka dari penderitaan mereka. Salah satu dari mereka yang bernama Job dibaptis segera dan mengikuti Sang Rasul kemana-mana. Dengan suara keras dia menyiarkan kuasa yang suci, Sang Suci dan iman Kristen layak seorang pewarta berterima kasih atas pengajaran Rasul Andreas dan atas beraneka macam mujizat. Penduduk Patras berdatangan untuk mendengar tentang Allah yang sejati. Dan Sang Suci bersukacita dan sangat bergembira atas penyelamatan jiwa-jiwa itu. Lalu dia terus memuliakan Tuhan Sang Pemberi segala sesuatu yang baik. Orang-orang Kristen itu sendiri merobohkan kuil-kuil para berhala dan menghancurkan patung-patung di dalamnya. Dan beberapa di antara mereka mengumpulkan sangat banyak harta benda dan meletakkan di kaki Andreas. Sang Rasul menolak penawaran mereka tetapi menghargai hasrat dan niat baik mereka. Lalu dia memerintahkan mereka yang menghimpun dana itu untuk membagikan kepada para fakir miskin dan para pengemis, namun yang juga menyisakan sebagian untuk pembangunan sebuah gedung gereja agar orang Kristen dapat masuk ke dalamnya untuk memuliakan Allah. Tepat pada waktunya sebuah gereja yang sangat indah selesai didirikan. Semua orang bersegera ke sana untuk mendengarkan pengajaran Sang Rasul yang manis didengar, sementara dia menguraikan dengan terperinci kepada mereka arti-arti dari kitab suci dan nubuatan-nubuatan suci menunjukkan bahwa Kristus adalah Allah yang esa, yang turun dari surga dan berinkarnasi melalui Sang Theotokos dan yang selalu perawan suci, maka untuk keselamatan umat manusia. Tidak lama kemudian Gubernur Egetes yang telah kita ceritakan sebelumnya pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar, untuk melaporkan tugas-tugasnya dan menerima perintah-perintah lebih lanjut. Adapun Stratokles, saudara laki-lakinya, adalah seorang yang bijaksana dan ahli matematika di Athena. Pada saat ketidakhadiran Egetes, dia melakukan perjalanan ke Patras untuk menjadi administrator. Yang menyertainya adalah seorang pembantu kepercayaan yang dia kasihi seperti seorang saudara. Seorang yang bijaksana dan tulus, namun pada saat itu sang pembantu menderita serangan epilepsi yang kejam dan yang disebabkan oleh perbuatan setan. Hal itu menimbulkan tekanan berat bagi Stratokles. Dia mulai menangis karena tidak ada tabib yang mampu untuk menolong orang yang tidak beruntung itu. Ketika iparnya Maximilia mendengar hal itu, dia mengundangnya ke rumah dan berkata, "Iparku, tidaklah mungkin menyembuhkan pembantumu itu. Bahkan meskipun oleh pengobatan seluruh tabib yang ada dan dengan resep segala macam obat. Di dunia ini engkau akan memboroskan segala yang kau miliki dengan sia-sia. Namun di sini, di kota ini, kamu punya dokter asing yang bernama Andreas yang menyembuhkan semua penyakit dan tidak memungut bayaran. Jika engkau mau pergi kepadanya, aku yakin dia akan menyembuhkan pembantumu dan penyakit yang sangat berat tersebut."
Dengan segera aku sendiri telah mengalami sakit yang sangat menyedihkan, dan tiada satupun baik pengorbanan yang sangat banyak kepada para dewa atau untuk para tabib maupun obat-obatan dapat menyembuhkanku. Namun dokter asing ini menyembuhkanku seketika hanya dengan ucapannya saja. Sang bijaksana dan terpelajar Stratokles dari Athena kemudian mengundang sang suci, dan segera setelah sang merasul memasuki rumah itu, lihatlah suatu mujizat, setan-setan itu pergi dan si pembantu pulih kesehatannya. Ketika Stratokles dan Maximilia melihat mujizat itu, mereka tidak buang-buang waktu lagi, langsung mengingkari keyakinan sebelumnya dengan cara tidak hormat. Lalu mereka memuliakan Allah sejati dan menjadi Kristen. Mereka dibaptis oleh sang rasul dan setia kepadanya tak terpisahkan. Setia kepadanya tak terpisahkan. Berhasrat untuk mendengar setiap kata-kata dan pengajaran tentang iman Kristen. Akan tapi tidak lama sebelum Egetes kembali dari Roma, Maximilia ingin menghindari kebersamaan dengan suaminya yang belum bertobat. Tapi tidak mungkin baginya untuk selamanya menyimpan rahasia beberapa sida-sida. Dan yang lainnya mendatangi Egetes dan berkata, sejak dari hari keberangkatmu ke Roma, sampai saat ini dia tidak mengambil makanannya seperti biasa, tapi melakukan puasa ketat. Ya, dan dia mengucapkan kutuk terhadap dewa-dewa kita, dan lebih memilih menyembah Kristus yang dikabarkan oleh si orang asing Andreas. Sesungguhnya pikiran dan hatinya hanya tertuju kepada dia dan dia saja. Ketika Egetes mendengar hal tersebut, dia menjadi kebingungan dan heran. Segera setan-setan menelingkupinya dan mulai bertingkah seperti orang yang tidak waras, mengucapkan penghinaan dan ancaman-ancaman kepada Rasul Tuhan. Lalu dia memerintahkan para pengawalnya untuk menahan sang suci. Sementara dia memikirkan kematian seperti apa yang akan ditimpakan kepadanya. Tetapi pada tengah malam, Stratokles menjemput Maximilia dan mereka secepatnya menuju penjara di mana sang suci dikurung di bawah penjagaan para pengawal Egetes. Namun mereka mengetuk dengan lembut pintu sel Andreas. Lalu pintu itu terbuka bagi mereka. Kemudian Socrates dan Maximilia masuk dan bersujud di kaki sang suci, memohon kepada sang rasul untuk menguatkan dan mendukung mereka kepada iman sejati kepada Kristus. Sang suci Andreas menasihati mereka panjang lebar, dan sesudahnya meneguhkan Stratokles menjadi uskup kota Patras kuno. Dia kemudian memberkati mereka dan mengutus mereka melangkah pergi dalam damai. Sudah mereka pergi, dia menutup pintu selnya dengan kuasa doanya, dan pintu itu tertutup cepat dan seperti terkunci. Dia kemudian duduk dengan sabarnya menunggu penghakiman Egetes yang tidak beriman itu. Sementara itu sang gubernur menyadari bahwa sudah tidak mungkin lagi berbagi tempat tinggal dengan Maximilia. Lepas dari pembelaan dan ancamannya, dan setan telah masuk ke dalam hatinya lalu membutakan dia dengan kemarahannya. Maka dari itu dia lalu mengambil sang rasul dan
memancangkannya ke tiang salib yang bahkan para presbiter dan diakon dari jemaat tanah Akhaya menceritakannya sebagai berikut. Kami semua para presbiter dan para diakon dari gereja jemaat Akhaya menuliskan tentang penderitaan Sang Rasul Suci Andreas yang kami saksikan dengan mata kami sendiri. Bagi semua gereja di timur dan di barat, di selatan dan di utara, damai bagimu dan bagi semua yang percaya kepada satu Allah sempurna di dalam Trinitas. Sang Bapa sejati yang tidak diperanakan, Sang Putra sejati yang diperanakan, Sang Roh Kudus jati yang keluar dari Sang Bapa dan berdiam di dalam Sang Putra. Iman ini kami dengar dari Sang Suci Andreas, Rasul Yesus Kristus yang telah menderita, dan kami sebagai saksi mata secara langsung kami menjelaskan. Egetes Adipater, tiba-tiba Antipater tiba di kota Patras memaksa orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk mempersembahkan korban bagi dewa-dewanya. Tetapi Sang Rasul Suci muncul di hadapannya dan berkata, seharusnya kamu yang adalah seorang hakim manusia mengenali hakim yang ada di surga, dan dalam pengenalan akan dia menyembah dia dan melakukan penyembahan Allah jati agar menjauh dari dewa-dewa palsu. Egetes berkata kepadanya, apakah engkau Andreas yang menghancurkan kuil-kuil para dewa dan memikat orang-orang kepada agama sihir yang muncul belakangan ini dan yang telah diperintahkan untuk diberantas oleh kaisar-kaisar di Roma? Sang Suci Andreas menjawab, sesungguhnya para kaisar Roma belum mengetahui tentang anak Allah yang datang ke bumi demi penyelamatan manusia, yang telah mengatakan padanya, berhala-berhala ini bukan dewa-dewa tapi roh-roh najis yang berisi kebencian kepada manusia, yang mengajari manusia untuk membenci Allah, sehingga Allah meninggalkan mereka dan dia tidak lagi mendengar mereka. Ketika Allah berpaling dari manusia dalam kemarahannya, maka setan-setan itu akan menahan mereka dalam keterikatan kepadanya dan memperdaya mereka sampai akhirnya roh-roh mereka akan keluar dengan telanjang dari tubuh mereka, terasuki kesia-siaan karena dosa-dosa mereka. Egetes berkata, ketika Yesusmu mengajar dongeng bohong dan kata-kata kosong ini, orang-orang Yahudi memakukannya di kayu salib. Tetapi Andreas menjawab, oh, jikalau engkau dapat mengetahui misteri salib, bagaimana Sang Pencipta manusia dalam kasihnya akan kita secara sukarela mengalami penderitaannya di atas salib, karena dia telah lebih dulu mengetahui kapan dia akan menderita dan menubuatkan kebangkitannya kembali pada hari yang ketiga, dan dia duduk bersama kami pada jamuan makan malam mistika. Dia memberitakan pengenalan terhadapnya, berbicara tentang waktu yang akan datang maupun waktu yang telah berlalu, dan pergi atas kehendaknya sendiri ke tempat di mana dia akan diserahkan kepada tangan-tangan orang Yahudi. Aku heran, seru Egetes, engkau seorang cerdas tetapi mengikuti seorang yang mengaku dirinya disalib. Tidak ada bedanya apakah itu sukarela ataupun terpaksa. Sang Rasul menjawab, sungguh agung misteri yang tentang salib, dan bila engkau berkenan mendengarkan, aku akan memberitahukan padamu tentang itu. Egetes dengan ketus berkata,
itu bukanlah misteri tetapi eksekusi atas penjahat. Tetapi Sang Suci Andreas menjawab, eksekusi itu adalah misteri tentang pembaharuan manusia. Hanya perlu berkenan mendengarkan dengan sabar padaku. Aku akan mendengarkanmu dengan sabar, jawab si hakim. Tapi kalau engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan padamu, maka engkau akan membawa dirimu kepada misteri salibmu sendiri. Sang rasul menjawab, jika aku takut dengan penyaliban, aku tidak akan pernah memuliakan salib. Kemudian Egetes berkata, karena engkau memuliakan salib dalam kegilaanmu sehingga dalam keberanianmu engkau tidak takut mati. Sang rasul menjawab, aku tidak takut mati, bukan karena keberanianku tetapi karena imanku, karena kematian dari para suci berharga, tapi sangatlah menyedihkan kematian dari para pendosa. Aku ingin engkau mendengar apa yang akan kukatakan tentang misteri salib sehingga mengenal kebenaran. Engkau akan percaya dan melalui kepercayaanmu engkau mendapatkan jiwamu. Tetapi Egetes berkata, engkau mencari jiwa yang hilang. Apakah jiwaku telah hilang sampai engkau memerintahkan agar ditemukan kembali dengan iman? Aku tidak mengerti bagaimana bisa begitu. Sang rasul menjawab, itulah yang engkau bisa dengarkan dariku. Aku akan menunjukkan kepadamu di mana letak jiwa-jiwa manusia yang hilang sehingga engkau boleh menghargai keselamatan daripadanya yang telah diselesaikan melalui salib. Manusia pertama membawa maut ke dalam dunia melalui pohon ketidaktaatan, maka perlu bagi umat manusia agar maut dimusnahkan melalui pohon penderitaan. Dan sebagaimana orang pertama yang membawa maut ke dalam dunia melalui ketidaktaatan telah mencemari bumi yang murni dan perawan, maka tepatlah jika Kristus manusia sempurna yang juga adalah anak Allah yang membentuk manusia pertama terlahir dari perawan murni, sehingga dia bisa memulihkan kehidupan kekal yang telah hilang pada seluruh umat manusia. Dan manusia pertama berdosa karena mengulurkan tangannya ke arah pohon pengetahuan baik dan jahat. Maka sangat tepat jika untuk keselamatan manusia Sang Anak Allah meregangkan tangan-tangannya di atas kayu salib, karena ketidakmampuan menahan dari tangan manusia, menahan diri tangan manusia untuk manisnya buah pohon telalang. Dia pun harus memakan butir empedu yang pahit. Egetes menanggapi dengan berkata, ceritakan itu semua kepada orang yang mau mendengarkanmu. Tapi jika engkau tidak patuh kepada perintahku, dan jika kamu menolak untuk mempersembahkan kurban kepada para dewa, lalu kamu sudah dipukuli dengan papan pemukul, aku akan memerintahkanmu untuk disalib di atas kayu salib yang kamu muliakan itu. Andreas menjawab, katanya, setiap hari aku mempersembahkan kepada Dia Allah yang sejati dan maha kuasa. Bukanlah asap kemenyan, bukan pula daging sapi jantan ataupun darah kambing, namun anak domba yang tidak tercela, yang telah diserahkan sebagai kurban atas altar salib. Semua orang percaya makan tubuh murninya yang juga ikut ambil bagian dari darahnya. Namun sang domba itu tetap utuh
dan hidup. Meskipun dia betul-betul dikorbankan, mereka benar-benar memakan dagingnya dan meminum darahnya. Meskipun begitu, seperti yang kukatakan, dia tetap utuh, tidak cacat tercela, dan tetap hidup. Kemudian Egetes berkata, bagaimana hal itu bisa terjadi? Andreas menjawab, jika engkau mau belajar dengan menjadi seorang murid, maka engkau akan mendapatkan jawaban atas apa yang engkau tanya. Dan Egetes menjawab, aku akan menyerap pengajaran ini darimu dengan siksaan. Sang Rasul menjawab, aku heran bahwa engkau seorang terpelajar tetapi berbicara dengan sembrono. Dapatkah engkau mempelajari misteri-misteri Allah dariku dengan menyeretnya keluar melalui cara penyiksaan? Engkau telah mendengarkan misteri tentang salib. Engkau telah mendengar juga misteri tentang pengorbanan. Jika kau percaya bahwa Kristus, anak Allah yang telah disalib oleh orang Yahudi adalah Allah sejati, maka aku akan menyingkapkan padamu bagaimana dia telah mati, hidup lagi, dan bagaimana diserahkan sebagai korban dan dimakan, namun dia tetap hidup dalam kerajaannya, tetap utuh dalam kerajaannya. Maka Egetes sangat marah, memerintahkan sang rasul dijebluskan ke dalam penjara. Ketika sang suci itu dilemparkan ke dalam penjara bawah tanah, banyak sekali orang dari seluruh daerah itu datang untuk membela sang rasul dan akan membunuh Egetes serta melepaskan Andreas dari penjara. Tetapi sang suci Andreas melarang mereka, juga menegur mereka dengan berkata, jangan ubah damai dari Tuhan kita Yesus Kristus menjadi keributan iblis. Karena Tuhan kita ketika dia diserahkan kepada maut, dia menunjukkan kesabaran agung. Dia tidak membantah dan tidak berteriak. Suaranya tiada terdengar sepanjang jalan. Oleh karena itu, kalian semua juga tetaplah diam dan tetap tenang. Aku melarang kalian melakukan halangan apapun bagi kemartiranku, tapi perlakukan dirimu sendiri sebagaimana olahragawan yang baik dan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Siapkan diri kalian menahankan dengan penuh kesabaran atas segala macam luka dan siksaan yang akan menimpa tubuh kalian. Dan jika kamu terpaksa takut kepada siksaan, takutlah hanya kepada siksaan abadi. Dan ketahuilah bahwa teror dan ancaman manusia hanyalah seperti asap, sekali dia muncul dan sudahnya lenyap dengan tiba-tiba. Jika kalian takut kepada berbagai penderitaan, takutlah kepada penderitaan yang tidak pernah berakhir. Namun penderitaan sementara itu jika kecil mudah menanggungnya, dan jika itu besar maka akan cepat berakhir, melepaskan roh dari tubuh. Tetapi sangatlah mengerikan penderitaan yang tidak pernah berakhir itu. Maka bersiaplah melalui penderitaan fana, kalian boleh lulus ke kebahagiaan abadi, di mana kalian akan bersukacita dan bahkan tumbuh dan berkuasa bersama Kristus. Demikian pembacaan Rasul Andreas seri pertama. Kita akan lanjutkan ke kesempatan berikutnya di seri 2.
Salam, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin.